Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehah wal afiyah. InsyaAllah yang namanya sehah semakin sehah, yang sakit jadi sehah, yang sehah juga semakin sehah. Karena Abu Sehah ini walaupun sakit tetap sehah. Nama beliau kan sehah wal afiyah. Ini Bu Sehah ini namanya sehah wal afiyah. Jadi dalam segala kondisi tetap sehat. Nama yang bagus. InsyaAllah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Ilah, ya, kitab Fathul Ilah. Kita sampai pada hadis waqala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardhah, wajib. Ya, mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, baik itu pria maupun wanita, muslim maupun muslimah. Mencari ilmu wajib. Berarti kalau enggak cari dosa. Lawannya wajib kan dosa, ya. Wajib itu suatu kalau ditinggalkan dia berdosa. Ilmu yang bagaimana yang dicari wajib? Ya, apakah semua ilmu? Ilmu buat kopi hukumnya wajib enggak? Ya, kan begitu. Misalnya ilmu ngerajang bawang wajib enggak? Ngerajang berambang wajib enggak gitu. Ilmu yang wajib adalah ilmu yang wajib, karena ilmu itu macam-macam. Ada ilmu yang wajib, ada yang ilmu sunnah, ya, ada ilmu yang haram. Ilmu haram contohnya ilmu sihir. Ya, ilmu untuk mencuri. Ada loh kursus singkat mencuri itu. Cara cepat mencuri ada. Jadi kalau belajar seperti itu hukumnya haram. Atau ilmu menipu, cara ngapusi secepat mungkin biar orang mudah dibohongi, ditipu, itu ada hukumnya haram. Nah, yang wajib adalah ilmu yang kalau kita tidak menguasainya maka kita berdosa. Contoh, sholat itu hukumnya buat setiap yang baligh adalah wajib. Kalau sampai kita baligh belum bisa sholat, maka kita berdosa. Ya, kita berdosa. Jadi kalau ada orang sudah bisa sholat tapi enggak sholat, itu dosanya cuma satu. Bisa sholat, tahu ilmunya sholat, tapi dia enggak mau sholat, malas gitu. Sudah baligh, dosanya cuma satu. Dosa meninggalkan sholat. Tentunya ini dosa yang sangat besar. Tapi kalau udah sholat enggak mau, sekaligus enggak mau belajar ilmunya, maka yang seperti ini dosanya dua. Ya, dosanya dua. Dosa tidak mau belajar dan dosa tidak mau sholat. Nah, ini belajar ilmu sholat wajib. Kemudian karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan wudu. Ya, sholat tidak akan sah kecuali orang dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka ilmu bersuci hukumnya juga wajib. Cara mandi wajib, cara wudu itu wajib. Kemudian tayamum itu wajib dipelajari bagi seseorang yang kondisinya memang dia wajib tayamum, harus bertayamum dia. Kalau enggak tayamum dia tidak bisa dikondisikan seperti itu. Maka belajar tayamum buat dia itu sebuah keharusan. Sebab nanti di saat dia harus tayamum dia enggak bisa, akhirnya ibadahnya tidak bisa sah, ya. Ibadahnya tidak bisa sah. Nah, ini ilmu wajib, ilmu puasa, ilmu sholat, ilmu zakat buat yang mampu berzakat, ilmu haji ketika orang mau menunaikan ibadah haji, kemudian ilmu wudu, ilmu mandi wajib dan lain sebagainya. Itulah ilmu yang wajib. Kemudian ilmu yang wajib lagi apa? Ilmu tentang perkara hati. Yang haram, hati enggak boleh sombong. Berarti mengetahui penyakit hati, ilmu tentang penyakit hati wajib dipelajari.
Kalau kita nggak belajar nanti kita sombong tapi nggak mudeng. Kebanyakan orang sombong nggak merasa dirinya sombong. Aku kira sombong, tenan ra sombong. Dia iki sing kebangetan. Ya, ini ngomongnya seperti itu. Ini ciri-ciri mungkin orang yang sombong. Kebanyakan orang sombong nggak sadar dirinya sombong. Atau riya, pamer dengan amal soleh itu juga tidak boleh. Maka belajar ilmu riya itu wajib, karena menghindarinya juga wajib. Seperti itu, ilmu tentang hati. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu tentang ketuhanan, tentang tauhid. Ya, karena kalau kita sampai salah memahami Allah, seorang itu bisa kufur. Maka ilmu tauhid ini wajib dipelajari dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan dibahas. Kemudian hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusdah." Siapa yang Allah pengen dia mendapatkan kebaikan, Allah pengen orang tersebut mendapatkan kebaikan. Jadi orang yang sama Allah diinginkan dapat kebaikan. Dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat, dapat surga, dapat kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah. Siapa orangnya? Orang yang bagaimana itu? Yang sama Allah akan diberikan semua itu. Ciri-cirinya yufaqihu fiddin. Orang itu dijadikan paham terhadap urusan agamanya. Paham terhadap urusan agamanya. Berarti kalau kita pengen dijadikan oleh Allah orang yang baik, dijadikan oleh Allah orang yang mendapatkan kebaikan, berarti kita harus memaksa diri kita untuk pandai dalam urusan agama. Berarti orang yang diinginkan oleh Allah untuk dapat kebaikan adalah orang yang mau terus belajar, menghadiri majelis ilmu, pengajian dan lain sebagainya. Itu kabar gembira buat kita semua. Berarti yang hadir di sini termasuk orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk mendapatkan kebaikan. Itu yakin, sebab yang bilang bukan saya, tapi hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wa yulhimhu rusdah. Dan orang yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan, dia akan belajar urusan agamanya, kemudian sama Allah akan diberi ilham, petunjuk tentang jalannya nih, gak sampai salah. Petunjuk, dikasih petunjuk sama Allah. Memang kalau ada orang mau mendekat sama Allah, sedikit saja dia bergerak, Allah itu gerakannya jauh lebih cepat. Siapa datang kepadaku cuman sekilan ya, aku akan datang sedepan ini, selengan itu. Siapa datang berjalan, aku datang berlari, kan seperti itu. Artinya kalau kita ada sedikit saja kesadaran pengen dekat sama Allah, Allah nyambut langsung menghampiri kita. Cuman Allah menghampiri kita itu bentuknya seperti apa? Dihampiri oleh Allah. Allah berlari mendatangi kita. Bentuknya seperti apa? Di antaranya adalah kita dikirimi orang-orang yang ngajak kita kebaikan. Tiba-tiba kenal sama satu orang yang suka pengajian. Kita belas gak pernah pengajian, diajak pengajian. Ya, di pengajian tiba-tiba dikenalkan satu orang yang kenal orang soleh. Kita diajak pergi ke tempat orang soleh tersebut. Kalau nggak kenal orang ini, nggak pernah nyampe ke orang soleh itu. Ini berarti ciri-ciri kalau kita dipilih sama Allah itu. Dan kita didatangi sama Allah. Allah dekat dengan kita. Nah, ini sebuah rahasia. Kalau kita pengen dekat sama Allah, ya caranya begitu. Kitanya mau dekat kepada Allah. Kemudian dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar berupaya untuk paham urusan agama Allah, belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar terus itu. Kalau seorang istri tahu kewajibannya kepada suami, belajar kewajibannya semua, belajar yang enggak boleh dilakukan oleh seorang istri kepada suami, ngerti dia semua itu. Orang yang mau belajar terus seperti itu, dikatakan di sini kafahullahu hammahu. Apa yang jadi pengennya, hamnya, ham di sini bukan sumpek. Ham tapi yang menjadi kretek keinginan yang besar. Pengen apapun sama Allah dicukupi. Enak enggak ini? Jadi jenengan kretek pengen punya rumah. Arti pengen punya rumah, dituruti sama Allah. Caranya gimana? Gampang, belajar agamanya Allah. Makanya gak ada sejarahnya para kiai yang benar-benar tulus itu kok susah cari rumah tuh gak ada. Mesti gampang itu. Butuh apa? Keturutan. Ini yang kafahullahu hammahu
Artinya apa? Dituruti oleh Allah apa yang jadi pengennya. Pesan guru saya dulu Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun almarhum di Raci sana, Pasuruan, pesantren Darul Ghawa Dakwah. Murid-murid saya jangan minta jadi orang sugih, orang kaya. Minta jadi orang yang hajatnya keturutan. Enak ya Bu ya? Pengen rumah keturutan. Pengen punya uang 3M keturutan. Pengen umroh 3 bulan sekali keturutan. Orang sugih belum tentu bisa. Pengen punya anak keturutan. Pengen mantu keturutan. Ada yang pengen mantu belum keturutan juga ada gitu. Ya kan? Tapi ada yang pengen mantu keturutan. Nah, caranya bagaimana? Ya, di antara itu terus belajar. Nawaitu belajarnya ini. Ada nawaitu belajar diniati kita mau dekatkan diri sama Allah. Itu menjadi solusi. Makanya tidak ada judulnya orang yang cari ilmu sengsara, itu tidak mungkin. Kalau sampai ada orang cari ilmu kok ruwet, sumpek, mumet, itu berarti niatnya nggak benar. Ya, niatnya nggak benar. Ibu-ibu kalau emang niatnya benar terus karena Allah, jadi setiap Rabu datang ke sini, terus kemudian hari apa datang ke tempat lain, niatnya kan cari ilmu, dijamin urusannya pasti beres. Tidak mungkin tidak beres. Udah, karena apa? Malaikat gelar sayapnya, malaikat mintakan ampun, malaikat mendoakan. Tidak mungkin nggak diurus sama Allah. Saya ngomong gini mau nangis ini saya. Kelihatan tidak kalau mau nangis? Hah? Oh, yang dengar nangis. Jadi ada rasa haru enggak tadi itu? Ada rasa haru kan? Padahal yang dibahas kan biasa, tapi ada rasa haru kan? Jadi Allah tuh ngurusi kita tuh pol-polan, kitanya dablek, Masya Allah. Kita ini dableknya luar biasa. Sama Allah dijamin, yang mau ngaji, mau belajar, mau dekatkan diri, pasti diurusi sama Allah. Kurang apa lagi? Jadi golek apa meneh, jaluk apa meneh, semua sudah ada. Kalau kita mau, tinggal kita luruskan niat sama usahanya diperkeras. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Enggak pernah diduga. Ini memang jatahnya orang cari ilmu gitu. Jenengan makanya kalau pengen rezekinya enggak ruwet, gampang, sering-sering datang pengajian. Tapi yang benar niatnya itu nanti subhanallah ada aja. Yang misalnya kerjanya jahit, tiba-tiba dapat pesanan roti, kan aneh. Itu kerjanya jahit kok pesanannya roti, kan aneh tuh itu ya. Tapi bisa dia, oh ya siap. Ternyata adiknya jago buat roti. Ya, kerjanya guru ngajar di sekolah, tiba-tiba disuruh carikan rumah. Kebetulan tonggonya mau jual rumah. Ada saja min haitsu la yahtasib. Rezekinya begitu. Enggak pernah kekurangan. Karena kalau orang itu rezekinya cuma dari satu mata pencaharian, otomatis nanti ada pasar sepi, pasar rame. Kalau buat penuntut ilmu, enggak ada pasar sepi, rame terus. Rame terus. Kenapa rame terus? Sebab dijamin sama Allah, dikasih rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Jadi rezekinya bukan dari kelewer, maka kelewer bisa sepi, bisa rame. Musim haji kelewer sepi. Betul? Iya Bu Seha. Ya, kalau musim haji kelewer sepi, kalau Ramadan kelewer rame, ada pasar sepi, ada pasar rame. Tapi kalau orang yang nuntut ilmu, benar-benar cari ilmu, nggak ada pasar sepi, nggak ada pasar rame, artinya selalu rame. Selalu rame, gampang, rezekinya itu gampang, nggak susah. Makanya jangan heran, orang-orang yang cari ilmu kok rezekinya gampang. Saya mau ngasih satu contoh. Saya kemarin ketemu Kiai Toifur. Ya, Kiai Toifur. Saya ngisi di Jogja ketemu beliau. Kiai Toifur itu muridnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Muridnya. Kiai Toifur ini kiai besar, mungkin jenengan pernah dengar namanya. Ya, Kiai Toifur. Ini contoh bagaimana beliau dapat karunia yang besar cuman gara-gara melayani salah seorang penuntut ilmu. Ketika di Mekah, saya nanya ini, Pak Yai, gimana cerita-cerita masalah mimpi ketemu Rasulullah SAW ini terlintas ya. Beliau ngomong sama saya, Habib, saya kemarin dulu di Mekah itu waktu saya belajar di sana, santri itu kan kalau makan cepet-cepetan, yang cepet dapat, yang telat ya enggak keduman. Saya di pesantren dulu juga begitu. Jadi kalau yang piket di kamar ini ngambil duduh itu telat, entek, enggak dapat duduh, dapatnya ya cuman tempe sak cuil gitu, tanpa duduhnya, enggak ada sama sekali. Nah, sama di Mekah juga begitu. Kalau telat, enggak dapat ayam.
nggak dapat makanan. Nah, hari itu Habib Soleh Al-Idrus Malang, ya, Habib Soleh Al-Idrus Malang sampai sekarang masih hidup, insyaallah panjang umur fi taatillah. Beliau nggak dapat makan siang karena udah kalah sama temannya. Bilang sama Pak Yai Toifur nih, Toifur, karena teman ya akrab, saya minta tolong carikan saya makan siang ayam, carikan ayam, saya mau makan siang. Padahal itu Mekah siang panasnya luar biasa, pas musim panas yang luar biasa. Pak Yai Toifur cuma niat, ya Allah, saya niat mau ngabdi sama cucunya Nabi. Ini cucunya Nabi. Saya mau carikan makan cucunya Kanjeng Nabi. Saya mau carikan makan biar seneng dia. Dia nyari ilmu, dia capek. Saya mau carikan makan. Carikan makan, pulang bawa ayam, susah, panas. Setelah itu diserahkan. Ini dimakan. Terus karena capek tidur. Karena capek tidur. Tidur mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ngendika, ra'aitu fi qalbak nuron. Saya lihat di hatimu ada cahaya. Kata Pak Yai Toifur, Bib, alhamdulillah saya dapat mimpi murah, enggak pakai repot-repot. Orang mau mimpi dengan apa namanya? Baca sholawat sekian, belum dapat mimpi. Ini cuman beli ikan ayam dapat mimpi. Kenapa? Niatnya ngabdi sama cucu Nabi yang cari ilmu. Ya, cari ilmu. Nah, ini termasuk rezeki dari arah enggak diduga juga buat Pak Yai ini. Apakah ada rezeki yang lebih besar dari mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Itu rezeki yang paling besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu kalau kita bisa kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebaikan di akhirat kalau bisa kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kepanggih Kanjeng Nabi, itu udah jaminannya surga. Enak ya? Enak. Nah, padahal Nabi udah pernah ngomong, sungguh beruntung orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihat orang yang melihatku. Pak Yai Toifur kepanggih Kanjeng Nabi, saya lihat Pak Yai Toifur, berarti saya ikut untung. Ya, ya toh ya. Jenengan sekarang lihat saya, jadi tular-tularan, ya, tular-tularan. Memang gitu, ada apa tular-tularan barokah itu ya seperti itu. Saya lanjutkan. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduganya. Ini ciri rezekinya penuntut ilmu. Makanya penuntut ilmu kelihatan benar atau enggak benar dari mana? Dari rezekinya. Kalau rezekinya itu masih pasti, ini berarti niat cari ilmunya belum beneran nih. Kalau rezekinya itu enggak bisa dipastikan, ngalor ngidul ngetan ngulon datangnya dari situ, ini ciri-ciri penuntut ilmu yang benar. Ya, ciri-ciri yang benar seperti itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hudhuru majlisi ilmin, menghadiri satu majlis yang dibahas ilmu di dalamnya, majlis ilmu. Itu pahalanya afdhalu min sholati alfi rakaatin, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita udah tahu semua, tapi ini didengar lagi semakin nyemangati ya. Dan lebih utama wa iyadati alfi marid, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa huduri alfi janazatin, dan lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. Kita bahas satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Udah pernah belum? Belum pernah? Belum. Nah, pahalanya insya Allah udah. Datang begini, pahalanya lebih banyak dari semua itu. Kenapa? Karena orang yang sholat itu ya dapatnya sholatnya saja. Tapi ketika orang cari ilmu, dapatnya macam-macam. Dia bisa tahu mana yang dosa, ya, mana yang haram. Dia tahu mana yang wajib. Bisa semakin bertambah dan dia bisa semakin kenal kepada Allah. 1000 rakaat. Kemudian menjenguk 1000 orang sakit. Rumah sakit di Solo ini rata-rata satu rumah sakit pasiennya berapa ya jumlahnya ya? Kalau kita masuk satu rumah sakit dari kamar ke kamar mau tilik 1000 orang, kira-kira rampungnya jam berapa? Pernah belum? Mau dicoba? Permisi Pak, saya mau tilik itu ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Oh, ngerti orang sakit ditanya bagaimana kabarnya. Ini kan rada aneh. Gimana kabarnya Pak? Loro tak kok kabar piye? Sudah jelas sakit gitu kan. Jenguk orang sakit dari kamar ke kamar 1000 orang. Kita belum pernah. Jenguk satu orang pun itu setannya banyak kan? Ojo mangkat. Banyak setannya. Ya, yang goda agar kita tidak berangkat
menjenguk orang yang sakit. Nah, itu pahala menjenguk satu orang sakit. Siapa jenguknya pagi, kalau saya nggak salah, didoakan 70.000 malaikat sampai maghrib. Kalau jenguknya habis maghrib, dari mulai sore didoakan 70.000 malaikat sampai subuh. Itu jenguk satu orang sakit. Lah kalau 1.000 berarti malaikat yang doakan berapa? Ya udah, nggak bisa dihitung ya. Kemudian orang yang jenguk orang sakit berjalan menuju tempatnya orang sakit. Selama perjalanan dia itu sedang berjalan-jalan di taman surga. Jalan itu dirubah jadi taman surga. Jadi full kenikmatan. Ya, full kenikmatan. Lah kalau ini lebih utama dari 1.000 orang sakit. Berarti sekitar majelis ilmu ini semua jadi taman surga. Berarti yang paling untung adalah saya. Kalau di sini yang paling untung adalah saya. Monggo jenengan merio gitu. Ya, irilah, makanya rumahnya jadikan majelis ilmu. Jangan sampai cuma majelis sinetron. Sinetron tiap hari ada. Buat di rumahnya masing-masing, enggak ketang sebulan sekali. 5 orang, 10 orang antar tonggo kan ya. Kumpul, buka apa, baca apalah misalnya. Sedikit saja yang dibaca, enggak perlu cari ustadz. Enggak perlu cari ustadz. Baca, buku saya dibaca juga boleh. Tuh ada apa akhlak para wali, surga depan mata. Kumpul 5 orang baca sedikit-sedikit, sama udah cari ilmu. Nah, itu tadi pahala-pahala. Wa huduri alfi janazah, menghadiri 1.000 jenazah. Yang dimaksud menghadiri 1.000 jenazah itu bukan melayat. Bukan takziah. Bukan. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika menjelaskan hadits ini beliau berkata, satu jenazah, menghadiri satu jenazah itu kalau ada orang meninggal dunia, kita datang ke rumahnya, nunggu jenazah tadi dimandikan, dikafani, disolatkan, kita ikut ngantar ke masjid menyolatkan, kemudian ikut bawa sampai kuburan, ditunggu sampai dimakamkan, selesai makamkan, kita kasih salam takziah kepada keluarga yang ditinggalkan, salaman pulang. Itu namanya menghadiri satu jenazah. Mpun nate dereng. Paling kita melayat, takziah ya kan? Nyolatkan sepenggal-sepenggal. Tapi kalau utuh seperti itu belum. Ini belum. Nah, tapi pahalanya dengan duduk di pengajian 1.000 kali melayat dalam arti full seperti itu kita peroleh cuman dengan duduk nyantai di pengajian. Kenapa? Memang majelis ilmu itu tidak bisa disaingi dengan amal yang lain. Tidak, di situ full fadilah. Saya lanjutkan ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Di hari kiamat ada manusia nanti yang paling menyesal dibandingkan manusia yang lain. Rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlub. Seseorang yang dia memiliki kesempatan untuk cari ilmu tapi manfaat itu tidak dimanfaatkan. Dia enggak mau cari ilmu. Ini banyak ini. Banyak enggak ini? Ya, nganggur duduk, nganggur bisa, tapi datang pengajian enggak bisa. Sekarang mungkin alah ngopo pengajian. Sekarang begitu. Nanti hari kiamat, biyen kok ora teko aku. Salahmu. Akan nangis nanti. Gelo ya. Kenapa kok enggak mau datang pengajian? Kenapa enggak mau cari ilmu? Kenapa enggak mau baca buku? Kenapa enggak mau kumpul sama ulama? Padahal dia bisa. Ada orang yang enggak bisa. Susah. Contohnya misalnya orang yang dia kerjanya jaga pintu kereta api. Bingung dia. Mau baca buku kok ngelamun sepure melaku gitu kan. Mungkin gitu. Enggak bisa. Mau keluar cari ilmu ditinggal engkau palangera ditutup pas sepur lewat orang ketabrak. Artinya enggak semudah kita-kita ini. Kalau kita-kita kan alhamdulillah ya. Ibu-ibu kan cenderung cari ilmu gampang atau susah, Bu? Gampang, pagi setel TV dapat ilmu. Keluar ke tonggone pengajian sebentar dapat ilmu. Lah ini adalah ladang cari ilmu begitu mudah di Indonesia ini, tapi kok enggak dicari. Oleh-oleh dari Jakarta, Syekh Hisham Al-Qabbani duduk-duduk sama saya di luar ceramah ya. Saya pancing ngobrol-ngobrol gitu. Beliau ngomong gini, tidak ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat
di dunia ini sebesar di Indonesia. Tidak ada. Di dunia, entah itu di Amerika, entah di Libanon, entah di Syria, entah di Mekah, entah di Madinah, entah di Maroko, entah di Singapura, entah di Malaysia, tidak ada yang sebesar di Indonesia. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia. Di Indonesia ini menjamur di mana-mana dan jumlahnya sangat banyak. Karena itulah rahmatnya Allah untuk penduduk negeri itu paling besar. Sayangnya Allah tuh buat warga negara Indonesia ini dibandingkan negara lain besar di sini. Kenapa sangat besar? Karena masyarakatnya suka cari ilmu. Masyarakatnya suka untuk berzikir. Nah, nanti di hari kiamat, ini orang-orang Indonesia yang suka pengajian nih, Jamuri, Jamuro, Ahbabul Mustafa dan lain sebagainya. Di mana-mana ada Zamuna, ada Jamaro dengan berbagai macam ya. Ada Majelis Rasulullah, ada apalah, macam-macam. Atribut nama kan nggak penting, yang penting kegiatannya. Kegiatannya itu sholawatan, zikir, cari ilmu ya. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat oleh Rasul SAW, warga negara Indonesia ini akan diberi keistimewaan yang nggak diperoleh orang lain. Kenapa? Karena mereka sangat suka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita di Indonesia majelis ilmu dibuka begitu gampang, lah kok teko ora gelem. Nanti nyeselnya luar biasa. Jadi nanti itu di hari kiamat mungkin yang paling nyesel itu orang Indonesia nggak pernah ikut pengajian. Kalau orang barat nggak ikut pengajian, orang timur nggak ikut pengajian, itu nyesel tapi nggak seperti orang Indonesia. Kenapa? Nonton koncone soalnya. Lihat temennya dimuliakan luar biasa. Oh, dia nggak dapat kemuliaan itu. Kenapa? Nggak mau ikut majelis zikir, nggak mau ikut majelis ilmu. Nah, ini sebuah kenikmatan buat kita semua insyaallah. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain. Nyantai ya Bu, monggo diunjuk yang sudah dapat unjukanipun. Bisa dipahami yang disampaikan? Bisa. Ya, bahas gini seneng atau enggak seneng? Ya harus seneng mau ucapan Kanjeng Nabi gitu. Ini kan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain beliau SAW bersabda, tidaklah ma'ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhin fid din. Allah tidaklah disembah dengan suatu amal yang lebih utama dari berupaya memahami agama, berupaya pinter agama. Jadi tidak ada ibadah yang lebih utama daripada cari ilmu, ngajarkan ilmu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa ngalahkan itu. Jadi ibadah yang paling utama cari ilmu atau ngajarkan ilmu. Sampai Imam Syafi'i dilihat nggak sholat, tidur dilihat. Imam Ahmad bin Hanbal dilapor anaknya, putrinya. Itu guru kamu katanya orang alim, malam nggak sholat tahajud tapi tidur gitu kok. Pagi anaknya ngomong gitu, Imam Ahmad bilang sama putrinya, tunggu di sini saya mau tanya sama guru saya. Guru, gimana semalam? Alhamdulillah, saya itu rebahan, istirahat. Dalam istirahat itu saya keasikan membuka hafalan Al-Quran saya dan tafsir-tafsir yang saya pahami di dalam hafalan saya. Alhamdulillah saya temukan 100 permasalahan yang belum ada jawabannya, sekaligus saya carikan jawabannya. Dari mulai malam sampai subuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya ini jauh lebih utama daripada sholat tahajud. Karena ini menyelesaikan masalahnya umat Islam. Ini cari ilmu. Dengan mencari ilmu. Menuntut ilmu, ngajarkan ilmu. Itu ibadah yang luar biasa. Nggak bisa dioyak lah, nggak bisa. Orang yang cari ilmu sama ngajar ilmu itu nggak bisa dioyak ganjarannya. Susah mau ngejar ganjarannya. Ini bukan sebuah kebanggaan, bukan mau bangga-bangga, bukan. Tapi kita patut seneng. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kita dikasih nikmat. Enggak semua orang bisa gini toh. Semua orang bisa gini. Ngapunten, mobil punya, rumah magrong-magrong, tamannya luas, pembantu cemepak, tinggal metu dilit golek ilmu neng ngarep omahe, neng tonggone, kacek 300 meter, kacek 100 meter, abot enggak bisa. Tapi mall, jagong, pasar bendino mangkat. Betul enggak? Betul. Enggak ada gampang, itu enggak gampang. Ini karunia dari Allah. Lah kita ya rocok bangga sedikit apa? Alhamdulillah gitu ya. Berbangga dengan karunia Allah bukan untuk nyombongkan
diri. Alhamdulillah saya dipilih sama Allah. Karunia, ini karunia dari Allah. Isinya duduknya, diamnya, mikirnya, semua itu ibadah. Kemudian dikatakan, wala faqihun wahidun asyaddu al syaitan min alfi abidin. Setan kalau disuruh pilih menghadapi satu orang yang alim sama 1000 orang yang ahli ibadah, buat setan 1000 ahli ibadah ini kecil, enteng. Tapi ngadepi satu orang yang alim itu berat. Ya, ngadepi satu orang yang alim itu berat. Kenapa? Orang alim gak gampang dihapusi. Tapi orang yang suka sholat, ilmunya kurang, gampang dihapusi. Makanya banyak orang yang tiada rajin tahajud, Masya Allah. Malam-malam, tahu-tahu kamarnya biar penuh cahaya. Ya, kamarnya biar penuh cahaya. Padahal itu cahaya dari syaitan. Setan yang ngomong, udah kamu gak usah bingung-bingung. Kamu gak perlu sholat pakai gerak-gerak. Kamu kalau sholat itu cukup buat batin. Oh, yang lain itu kan belum tekan. Jadi sholatnya obah-obah. Anak guys tekan, rasa obah-obah, buat batin tok wis cukup. Iki wahyu, gitu kan? Jih, sendiko dawuh. Padahal setan. Karena nggak punya ilmu, dia mudah tertipu. Besoknya cuman duduk tok, tanya sama temennya, kamu kok nggak sholat? Aku sholat lebih, tak batin. Lu sholat itu di batin. Loh, kelasmu ki sholatnya obah-obah, nak kelasku cukup batin. Ini naudzubillah min dzalik. Karena dia tidak punya ilmu. Enggak punya ilmu, mudah ditipu. Atau enggak punya ilmu, misalnya ya, kelihatan rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Ini ibu-ibu biasanya yang enggak punya ilmu, rajin ibadah. Sama suaminya dikasih tahu, enggak usah puasa Senin. Ngeyel. Aku meh poso. Poso ki ibadah. Bojone wis ngomong aja poso. Tapi ngeyel. Lah ini dosa. Gak ngerti dia, dipikir dia ibadah, padahal dia berbuat dosa, enggak dapat izin dari suaminya. Ya, enggak dapat izin dari suaminya. Karena taatnya seorang istri pada suami itu suatu hal yang mutlak, tidak ada tawar-menawar selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Enggak diperintahkan maksiat, sendika dawuh. Walaupun bojone gwendeng wedan kentir gitu ya, suaminya seperti itu, selama nyuruhnya itu baik, wajib taat. Karena urusannya istri bukan dengan suami, urusannya istri dengan Allah. Ya begitu ya. Kemudian anak pada orang tua ya sama, wajib pengajian kemana-mana. Mana ibunya ngomong, tolong ntar aku tuku gula neng pasar, tolong antarkan saya pergi ke pasar untuk beli gula. Kesel bu, orang ngerti dek, bengi aku sholat ki 1000 rakaat, kesel ngantuk. Gaya lagi, apa enggak tahu tadi malam saya sholat 1000 rakaat, pagi suruh ngantar ke pasar, capek bu, gitu kan? Padahal ini perintah orang tua, hukumnya wajib. Orang tuanya gelo, teklek, ganjarane entek 1000 rakaat, nganggo tekor sisan. Sudah habis masih tekor, karena dia nggak punya ilmu. Makanya orang yang paham agama ini lebih lebih berbahaya buat setan. Buat setan lebih berbahaya dibandingkan yang ahli ibadah. Nah begitulah. Kadang kita nggak ngerti ya. Lihat ada orang minum sambil berdiri. Padahal minum sambil berdiri itu nggak apa-apa di Islam, bukan diharamkan. Ya bukan diharamkan. Kondisinya dia nggak bisa duduk. Dia harus dalam posisi berdiri. Nah dia minum berdiri, kita nggak ngerti. Wong ngombe ngadeg rasopan gitu ya. Ini akhirnya kita mencaci memakinya. Ini justru yang tidak nggak boleh. Orang minum sambil berdiri itu suatu hal yang la ba'sa bih, suatu yang boleh-boleh saja, meskipun bukan suatu yang utama atau suatu yang mulia. Banyak hal lah. Saya lanjutkan. Nambah sedikit boleh bu? Baru jam 5:10 ya. Wah, alhamdulillah. Naam. Walikulli syai'in imad, walikulli syai'in imad. Segala sesuatu itu ada penopangnya, tiangnya. Tubuh manusia ini ada penopangnya, tulang belakang, tulang punggung. Coba kalau tulang punggungnya ini rusak, lumpuh atau sehat? Lumpuh. Segala kuncinya ada di tulang punggung. Kalau rumah ini ada pondasinya. Gentengnya sehebat apapun, ya catnya sehebat apapun, pondasinya goyang, ambruk. Ya kan ambruk seperti itu. Mobil di situ ada
kaki-kakinya. Kalau kakinya teklek ya mobilnya nggak bisa jalan, meskipun mesinnya sehebat apapun. Semua ada penopangnya, ada pondasinya. Wa imadu hadzal din al-fiqh. Dan yang menjadi penopang agama ini adalah al-fiqh. Fikih di situ bukan cuma ilmu hukum, bukan. Fikih dalam arti yang luas. Memahami agama, ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti zakat, ngerti ilmunya hati dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan wa warada man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma la yuhyiya bihil islam fa bainahu bainal anbiya darajatun wahidatun fil jannah. Siapa yang meninggal dunia saat lagi cari ilmu dengan niatan untuk menghidupkan Islam, ya, untuk syiar Islam lillahi ta'ala, maka antara dia dan Nabi itu cuma terpaut satu anak tangga. Derajatnya itu cuma terpaut satu anak tangga. Cedak atau jauh ini? Cedak. Pangkatnya itu cuma tinggal satu strip. Tambah satu strip lagi jadi Nabi dia. Cuman nggak mungkin dia jadi Nabi. Makanya di bawahnya persis. Dari apa dapat makomnya? Karena cari ilmu untuk memuliakan Islam. Meninggal dunia seperti itu. Maka cita-cita saya kan cita-cita boleh atau Bu ya? Boleh. Saya tuh pengen meninggal pas ceramah. Jangan sekarang tapi ya. Oh cita-cita, jangan nggak punya cita-cita mati, nggak punya. Harus punya cita-cita matinya gimana? Nanti tahu mati pas jengking kan naudzubillah min dzalik. Cita-cita meninggal bagaimana harus dicitakan. Saya pengen meninggal pas sujud, pengen meninggal pas dalam kondisi sholat berdiri, saya meninggal ketika dalam kondisi berpuasa, meninggal dalam kondisi ngaji. Kalau nggak dicita-citakan ya nggak dapat. Orang tuh harus punya pengennya dulu. Kalau saya pengennya tengah-tengah ceramah, pas mandeknya itu bagus terus kena ya. Makanya saya kalau ceramah mesti bariki mati gitu. Panitianya yang bingung ya, geger urusan gitu ya. Ada kan di internet itu, di internet. Di internet ada itu meninggal ketika ceramah. Bener. Dia ceramah ini, ceramah, terus tiba-tiba meninggal. Bener di internet. Saya pikir, wah, enak bener nih, udah di masjid, mesti ceramah, dijemput malaikat Israel. Itu kira-kira langsungnya kemana itu? Jalan tol ya, langsung ke surga. Ibu-ibu pengen meninggalnya pas apa Bu? Masak. Jangan ya Bu ya. Walaupun itu bagus nyenengin bojo, tapi jangan pas masak, pas ngaji atau apa. Minta husnul khotimah. Tapi dikasih tahu husnul khotimahnya itu bentuknya seperti apa. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Qalu ya Rasulullah, minal mal qala la bal minal ilm. Kata Rasulullah SAW, waktu saya mi'raj, Isra Mi'raj, saya lihat ke neraka. Ternyata isinya neraka itu kebanyakan adalah orang miskin. Jadi yang di neraka itu kebanyakan orang miskin. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, miskin duit? Miskin gak punya duit?" Oh, bukan miskin gak punya duit. Lah miskin apa? Miskin ilmu, gak punya ilmu. Berarti kebanyakan yang masuk neraka orang-orang yang bodoh dalam memahami agama. Kebanyakan seperti itu. Ya. Makanya kalau kita udah mau belajar, ini ciri-ciri kita insya Allah tidak akan masuk neraka. Insya Allah akan masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena malaikat itu senang dengan perbuatan orang-orang yang cari ilmu. Artinya kita waktu jalan menuju majelis, yang kita injak itu bukan aspal, yang kita injak sayapnya malah malaikat. Ketika kita duduk di sini, bukan karpet warna coklat ini atau warna kuning ini yang kita injak krem, tapi yang kita duduki adalah sayapnya malaikat. Artinya apa? Kita betul-betul diangkat, dimuliakan, dijunjung oleh malaikat sampai sayapnya, nyoh sayapku idaan. Seperti kalau jenengan ada orang jalan ya, jenengan karena muliakan terus tengkurap, silakan jalan di atas punggung saya. Ini kan sebuah kehormatan atau kepemuliaan. Seperti itu malaikat muliakan kita. Di samping itu arti yang kedua,
Malaikat yang tadinya terbang kemudian mandek, turun, berhenti, meletakkan sayapnya. Malaikatnya tidak terbang lagi, duduk manggon di situ, ikut cari ilmu, bahkan mendoakan orang-orang yang cari ilmu. Nah kalau udah di dunia, kumpulnya aja sama malaikat, kira-kira surga atau neraka? Kumpulmu harus apa? Maka boleh ibu ngomong, saya tuh tiap hari kumpul malaikat. Boleh. Ya jelas malaikat kanan kiri kan ya kumpul loh ya. Kanan kiri itu gak ngapusi, kanan kiri apalagi ikut pengajian. Malaikat-malaikat terus berdatangan kumpul bersama kita semua. Kemudian dikatakan di sini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yassarallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau orang pengen gampang masuk surga, cari ilmu sebanyak mungkin. Sering pergi cari ilmu, maka kakinya karena sering melangkah ke tempat untuk cari ilmu, kakinya nanti ke surga gampang. Ketika jalan di Shiratal Mustaqim gak kepleset, kakinya udah biasa ke surga, udah hafal jalannya. Jadi ditaruh gini aja ngerti, tek, langsung dia jalan, udah tahu jalannya. Lah kalau kaki gak pernah diajak pengajian, gak pernah diajak majelis ilmu, majelis zikir, disuruh jalan ke surga bingung arahnya kemana, ya ke bakso nyemplung rokok, karena gak pernah. Tapi yang sudah rajin majelis ilmu, jalannya ke surga dimudahkan. Jalan ke surga dimudahkan, makna diantaranya adalah yaitu nanti dipertemukan orang soleh, dikasih teman yang baik. Jadi arah untuk dia jadi orang baik itu dimudahkan oleh Allah. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, Inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilm. Sesungguhnya amal itu walaupun cuma sedikit, tapi kalau disertai ilmu akan sangat bermanfaat. Wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahl. Sedangkan amal itu kalau banyak tapi disertai kebodohan gak ada manfaatnya. Contoh, orang sholat 1000 rakaat, ya, tapi katoknya bolong, sarungnya bolong, ya, auratnya di antara lutut dan paha ini terbuka. Manfaat tidak sholatnya? Ya enggak, karena sholatnya tidak sah. Tapi ada orang yang dia sholatnya cuma 2 rakaat, tapi ilmu sholatnya benar, paham, maka pahalanya itu bisa luar biasa, khusyuknya dapat, tadaburnya dapat, dan lain sebagainya. Nah ini insyaallah hari Rabu depan kita akan bacakan yang lebih banyak tentang keutamaan cari ilmu dari ucapan para sahabat dan para ulama, ya, para sahabat dan para ulama, sehingga kita semakin ngerti keutamaan majelis ilmu. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian ada mohon doa untuk Amin Sulistiono, semoga tetap iman dan Islam. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga manfaat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi